Terus gue kalau ketemu sama dia minimal kalau nggak 7, 9, 11 mati gue makan. Udah kayak Susana. Iya, makanya itu bang, sampai kantil pun gue disuruh makan. Kantil kan gede banget sejempol gini bang. Itu gue sih gue bilang gini, gue mikir gini, Biar apa itu Mpok? kata dia katanya biar aura gue tambah cakep. Oke cuy, di tepat di depan gua ada sebuah rumah mewah milik Sarwenda yang kosongnya sudah 2 tahun teman-teman. Wow, mewah banget cuy. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas berbagai kontroversi, isu viral, sekaligus mereaksi video-video yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas Sarwenda, isu Gunung Kawi, dugaan pesugihan yang kembali ramai diperbincangkan, hingga munculnya berbagai klaim, analisis paranormal, dan juga bantahan keras dari pihak lain yang menyebut semua tuduhan itu sama sekali tidak memiliki bukti. Lalu, sebenarnya mana yang hanya opini, mana yang merupakan fakta, dan bagaimana kita harus menyikapi semua narasi yang beredar ini? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Dikelilingi banyak kolam teman-teman. Ini adalah rumahnya. Rumah mewah milik Sarwenda teman-teman. Ya jarang ya orang yang tahu rumah mewah dari Sarwenda teman-teman. Gue coba naik ke lantai sana, nembusnya kemana ya? Seperti ini kondisinya rumah mewah dari Sarwenda teman-teman. Udah nggak terurus, udah nggak pakai, sekarang terbengkalai begitu saja teman-teman. Oh my god, apaan ya? Dan menurut informasi yang gue dapat, warga sekitar sering melihat sosok wanita berdiri di lantai sini teman-teman. Akhir kisah karma serta balasan bagi orang yang melakukan pesugihan, jangan sampai kalian melakukannya. Jika itu nanti saya ceritakan di sini, itu juga sangat berbahaya. Itu, pokoknya kita itu harus berjalan sesuai rencana Tuhan aja lah. Apa yang kita jalankan aja. Tuh. Menyambung pembicaraan pesugihan, Mbah. Katanya ada pesugihan yang jual sate itu tanpa tumbal, betul nggak, Mbah? Begini, Bang. Yang namanya pesugihan itu tidak pernah yang namanya nggak ada tumbal, pasti ada. Tumbal itu ada 2, Bang. Ada yang orang, ada yang binatang, ada yang macam-macam. Tapi yang namanya pesugihan itu efek dari pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Pasti ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pesugihan itu nggak ada tumbalnya, nggak ada. Kita bekerja pasti ada imbalannya, katanya gitu. Meskipun jual sate gagak atau sate itu dampaknya. Nah gini, kalau sate gagak, kita jual sate gagak, ya. Kenapa orang itu selalu dihantui? Itu bukan untuk mencari tumbal. Kalau orang itu bisa memberikan sesuatu yang dia beli dulu, itu. Tapi ujung-ujung kalau tidak bisa memberikan, dia akan jadikan tumbal. Jadi yang namanya apa saja tentang pesugihan itu ujung-ujungnya pasti tumbal. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pasti ada. Yang terakhir itu pasti diri kita sendiri. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir, itu yang pamungkas, pasti diri kita sendiri yang jadi tumbal. Makanya tolonglah jangan mencari pesugihan atau jangan menyimpang dari ajaran-ajaran yang kita jalankan tentang kebenaran. Itu aja. Anggap bisa diputuskan perjanjian dengan goibnya, Mbah. Bisa. Tapi kehidupannya bagaimana? Sangat berbahaya, makanya. Tetap ada efek. Tetap. Saya pernah memutuskan pesugihan. Ini mungkin saya sambung lagi ceritanya. Itu 2003 yang kemarin. Dari pesugihan tersebut dikasih harta warisan dari orang tuanya habis. Bahkan sampai dirinya juga nggak bisa bekerja. Sulit untuk mencari pekerjaan. Itu dampak dari pesugihan itu.
Jadi meskipun harta kita banyak, warisan kita banyak, akhirnya akan habis. Dan kita pun tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk mencari pekerjaan juga sulit. Padahal sudah putus perjanjian. Sudah putus perjanjiannya. Itu kemarin Mang 2023. Abah sendiri yang memutuskannya. Itu orang Subang. Nanti Abah ceritakan di sini. Di lain kesempatan, Mbak ya. Iya. Seperti Abah menikah dengan siluman, Mbak. Iya, betul. Sebenarnya keuntungan mereka itu apa, Mbak? Keuntungan bagi merekanya itu banyak sekali Mang. Dari kelahiran orang yang punya titisan dari kita, itu akan timbul untuk merasuki orang-orang tersebut yang akan membawanya untuk melakukan pesugihan itu. Itu dampaknya. Jadi pasukannya tambah banyak. Tambah banyak. Nah, semakin banyak pengikutnya, dia itu semakin akan besar pengaruhnya untuk manusianya sendiri. Jadi kalau kita kawin dengan bangsa siluman, itu zaman dulu itu sudah ada. Baik untuk manfaat untuk silumannya ada, untuk diri kita ada, tergantung kemauan kita. Apa kita untuk menjadi jawara, apa kita untuk menjadi paranormal, apa kita untuk menjadi apa saja, itu masing-masing menguntungkan. Tetapi kalau bisa memutuskan, sebaiknya diputuskan. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu pesan dari Abah, luar biasa sekali. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan pesugihan. Mang dan tim juga selalu mengingatkan, dalam hal kesulitan, dekatkan diri kepada Allah. Ya, Bah ya, tingkatkan keimanan. Dan terima kasih, Abah. Kita tunggu kisahnya di video yang lain. Akhir kata, Mang dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau 6 bulan sekali ngapain Bu Ani? 6 bulan sekali ke sana seperti orang ngecas. Ngasih apa? Kalau datang ke sana tuh bawa makanan, bawa uang, apa aja yang bisa diberikan kepada yang ingin diberikan ke sana ke Kuncen. Sudahlah, saya kan hanya pengen tahu aja. Jadi yang temuin teh yang saya temuin seperti pesugihan lain, itu langkah-langkah seperti langkah yang di agama dianjurkan, mereka lakukan. Sana datang ngasih uang, ngasih makanan, itu nanti dibikin masakan untuk siapa aja bisa makan di situ. Kan sebetulnya di agama diajarin gitu kan. Yang kemukus sama kan, waktu tempo hari sama, harus ngebagiin ngebagiin ini. Jadi mereka juga berusaha bertahan untuk supaya berjalan dengan baik dengan melakukan apa yang disuruh agama, seperti begitu. Tapi kan kalau murid agama nggak boleh dicampur aduk, antara hak dan batil dicampur aduk kan nggak boleh. Kira-kira ini mah kira-kira ya. Ada kagak ya yang ritual pesugihan tapi tumbalnya tuh anak tikus? Siapa tahu aja ada gitu yang tumbalnya bisa pakai anak tikus gitu. Ya kenapa-napi, capek juga ya hidup belangsakan gitu. Siapa tahu gitu kalau ikutan ritual pesugihan tapi ada tumbalnya anak tikus kan lumayan gitu. Ya paling kagak ngepetnya ngepet tuyul kayak gitu. Tapi cukup dikasih susu denko gitu. Ya, siapa tahu aja lu pada ada informasi gitu. Ya bisa kali kasih informasinya gitu. DM aja DM. Lanjut ya guys. Jadi ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan itu, ini kan lagi viral banget ya, kalian cari deh. Itu tuh mereka tuh ada ruangan khusus yang nggak boleh dijamah oleh siapapun termasuk keluarganya sendiri, kecuali dia yang boleh masuk. Kecuali dia, maksudnya itu dia yang memang dia yang punya perjanjian sama jinnya itu, kayak maksudnya dedemitnya. Terus yang kedua itu ya ciri-cirinya lagi kayak keluarganya itu satu persatu berjatuhan, nggak tua nggak yang muda, itu berjatuhan korban. Dan itu kematiannya pun kayak nggak wajar gitu loh guys. Terus emang sih namanya ajal tuh udah di tangan Tuhan ya, tapi yang ini beda. Setiap dia habis salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, kekayaannya tuh makin melejit. Dulu mereka rumahnya tuh di kampung tuh apa adanya gitu loh guys, kayak maaf ya papan,
sampai pas dia itu udah kaya, dia beli rumah, dia beli tanah, bangun rumah gede banget, dan adiknya yang meninggal tadi tuh ditampung sama dia, tinggal di rumah itu, dibiayain lah ini. Terus udah gitu adiknya yang masih single tadi yang aku ceritain tadi itu, yang belum nikah tadi, dibukain usaha 2 salon, dua-duanya dibukain usaha salon. Terus udah gitu dia juga setiap lebaran itu dia bagi-bagi uang, dan satu rumah itu kalian tahu dibagi berapa? 250.000, dan itu satu kampung dibagi, guys. Sekitar 5 tahun dia kayak gitu, seingat aku ya, karena termasuk mamaku sempat kebagian gitu, maksudnya tuh dapat gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kita kan nggak tahu itu uang dari mana ya, guys. Terus ya bukan kita mau seuzon ya, karena kita tahu latar belakangnya bagaimana. Ya memang sih orang kan bukan nggak boleh sukses ya, boleh, tapi ini harus dengan cara yang wajar dan normal-normal aja gitu loh. Karena yang kita tahu mereka bukan pengusaha gitu loh, mereka bukan PNS. Terus ini gitu, kalaupun punya usaha dan nggak ketahuan usahanya sampai sekarang apa gitu loh. Cuman bilangnya itu dia cuman bantuin PT-PT yang udah bangkrut, cuman itu doang. Kalian simpulin sendiri deh. Hampir semua cerita pesugihan selalu meminta satu hal yang sama, tumbal. Dan itu bukan kebetulan. Kalau kamu perhatikan dari cerita pesugihan gunung, pesugihan laut, sampai pesugihan yang beredar di kampung-kampung, polanya selalu mirip, janji kekayaan cepat. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kenapa hampir selalu begitu? Secara budaya, cerita pesugihan sebenarnya adalah bentuk peringatan moral yang dibungkus dengan kisah gaib. Masyarakat zaman dulu mungkin tidak bicara tentang obsesi material atau kerakusan finansial. Tapi mereka sangat paham satu hal. Sesuatu yang didapat terlalu instan biasanya membawa konsekuensi besar. Tumbal dalam cerita pesugihan melambangkan sesuatu yang sangat berharga, yang harus hilang ketika seseorang terlalu memaksakan keinginan. Kalau dilihat dari sisi psikologis, hal ini mencerminkan konflik batin manusia. Di satu sisi, kita ingin jalan cepat. Di sisi lain, kita tahu secara naluriah bahwa tidak ada hasil besar tanpa harga yang harus dibayar. Legenda pesugihan hidup sangat lama karena ia menyentuh ketakutan paling dalam manusia. Takut kehilangan demi sesuatu yang terlihat menggiurkan. Yang berbahaya bukan selalu ritualnya, tapi keputusannya manusia yang membuat rela menukar apa saja. Menurut kamu, pesugihan itu sekadar mitos budaya atau cermin sisi gelap manusia? Gue bersyukur banget perkara Sarwenda yang pergi ke Gunung Kawi ini membawa berkah bagi umat Buddha. Kenapa? Karena semakin ramai orang yang datang mempertunjukkan pada saat mereka ciamsi. Dan ciamsi itu adalah salah satu dari ritual ibadah agama Buddha. Nah, biasanya orang-orang kalau sudah berdoa pada para dewa, lalu mereka melakukan tanya jawab. Lalu terjawablah jika diizinkan oleh bambu tersebut. Apa yang membuat gue jadi bersyukur? Bersyukur karena semakin banyak orang tahu bahwasannya tempat ibadah kami adalah tempat sakral yang dimana doa-doa mudah sekali untuk dikabulkan. Terutama buat orang-orang yang sedang menderita, meminta pertolongan urusan rezeki. Begitu, mantap Sarwenda. Benarkah G. Comokondo kabur ketakutan karena dia sadar akan dijadikan tumbal pesugihan? G. Comokondo itu mendadak hilang hingga kini. Media sosialnya sepi, tidak ada klarifikasi, tidak ada kabar sama sekali. Publik bertanya, kemana dia sebenarnya? Nah, dalam menit ini serah diri, saya ngelihat ada pola lebih dalam ya. G ini nggak sedang menghilang ya, dia sedang menyelamatkan diri. Nah, pertanyaannya, benarkah G. Comokondo pacar dari artis S ini kabur ketakutan karena dia sadar bahwa dia akan dijadikan tumbal pesugihan berikutnya? Nah, saya akan coba kupas 5 fakta ya berdasarkan ilmu niteni serah diri yang bikin kalian merinding. Oke, sekarang kita ungkap fakta yang pertama. Angka jiwa dari G ini adalah 3 ya. Dia lahir tanggal 21 Desember ...
hari Selasa ya. Ini Neptunya 12. 1 tambah 2 sama dengan 3. Angka 3 adalah Tribuana. Dia memang hebat dalam komunikasi, penampilan, dan daya tarik. Tapi angka 3 juga adalah angka panggung ya. Orang dengan angka 3 itu suka tampil, tapi sering tidak sadar bahwa panggungnya bisa menjadi perangkap. Dalam serat Centini itu disebutkan, wong kang neptu 12 bisa nggawe wong percaya nanging kudu eling marang kenyataan. Orang dengan Neptu 12 bisa membuat orang percaya, tapi harus ingat pada kenyataan. Dan kenyataan untuk G ini, sekarang energinya sedang habis. Angka 3 yang terlalu dipaksakan tanpa fondasi 8, yaitu kekayaan, dan 4, kestabilan akan runtuh dengan sendirinya. Fakta kedua, hilangnya G ini tanda sirna raga dalam niteni serat diri. Nah, dalam serat kala tidak ada istilah sirna raga, hilangnya bentuk sebelum hilangnya wujud sejati. Ini bukan sekedar fisik ya. Ini adalah proses alam di mana energi yang tidak seimbang mulai menarik dirinya sendiri dari publik. Nah, G, cowok Mokondo ini sedang tidak bersembunyi ya, tapi sedang ditarik oleh energi yang dia sendiri bantu bangun. Nah, ketika seorang jadi bagian dari transaksi energi yang tidak sehat, entah sebagai pelaku, saksi, atau pihak yang memanfaatkan, maka alam semesta akan menariknya ke dalam keheningan untuk memisahkan dari sumber yang sudah terkontaminasi. Fakta ketiga, numerik Gunung Kawi ini adalah pintu tumbal yang terbuka. Artis S ke Gunung Kawi pada tahun 2021-2022. Dalam numerik 2021-2021 sama dengan 5, 2022 sama dengan 6. Angka 5 adalah angka ujian, angka 6 adalah angka keseimbangan. Ketika artis S pergi ke Gunung Kawi, energi ujian 5 dan keseimbangan itu sedang bertemu. Ini adalah periode di mana permintaan besar bisa dikabulkan, tapi dengan konsekuensi besar. Dan D, yang masuk ke dalam pusaran energi dan juga kehidupan artis S setelah periode itu menjadi bagian dari konsekuensi ini. Fakta 4, kabur bukan takut ya, tapi sadar. Dalam niteni serat diri, kabur bukan selalu tanda takut. Kadang kabur adalah tanda kesadaran. Singwara Wadine bakal milih lunga tinimbang nandang, yang tahu bahayanya akan memilih pergi daripada menanggung. Dan G ini mungkin ya mulai merasakan gejala energi kelelahan tanpa sebab, mimpi buruk, atau firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Dan ketika seseorang dengan angka 3 mulai merasakan itu, nalurinya akan berkata, lari. Nah, ini yang terjadi. Bukan karena pengecut ya mungkin ya, tapi karena insting bertahan hidup. Fakta kelima, akankah G ini kembali? Nah, saya coba analisa ya berdasarkan energinya. Ini bulan Juli, ini memasuki buku dukut ya, energi pembongkaran rahasia. Planet Mars di posisi kritika, energi konfrontasi. Neptunya G ini adalah 12, bertemu dengan energi Juli 7. Jadi totalnya adalah 19. 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 sama dengan 1. Angka 1 adalah awal baru. Jika G benar-benar ingin menghindari tumbal pesugihan ini, dia harus memutus hubungan energi dengan artis S ini, dan sekaligus keluarganya secara total, termasuk itu kompor meleduk. Anda tahu ya siapa kompor meleduk itu? Kalau Anda tahu, silakan tulis di kolom komentar. Tidak ada guys, tidak ada Sarwenda itu datang ke Gunung Kawi mendukuni si Ruben, ya. Itu karangan belaka. Nih ya, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi dari Amerika ya mengungkapkan siapa yang bisa membuktikan kalau si Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben. Aku bersumpah akan kucium kemuluan ibu kandung kalian seluruh warga Konoha. Ya, sekali lagi aku bilang,
siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi, ada video, ada foto, ada kata-kata, ya. Ada si Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben. Aku bersumpah akan kucium kemuluan ibu kandung kalian seluruh ratusan jagat raya warga Konoha, ya. Sekali lagi gue bilang, ya, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini dari Amerika bersumpah, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben, aku bersumpah akan kucium kemuluan ibu kandung kalian, ya. Terakhir kali Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini dari Amerika, ya, yang telah menjadi warga negara Amerika, ya, bersumpah demi sumpah, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasinya kalau si Sarwenda datang ke Gunung Kawi mendukuni si Ruben, ya, ada dokumentasinya, bisa dibuktikan, ya. Satu aja videonya bisa membuktikan kalau Sarwenda mendukuni si Ruben ke Gunung Kawi. Gue bersumpah, gue akan rela mencium kemuluan ibu kandung seluruh warga Konoha, ya. Terakhir kalinya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini ungkapkan, siapa yang bisa membuktikan, ya, ada dokumentasi kalau Sarwenda datang ke Gunung Kawi mendukuni si Ruben, aku bersumpah akan rela mencium KEMALUAN seluruh ibu kandung di Konoha, ya. Terakhir kali ku bilang, ya, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi, ya, Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk bule ini cantik banget ya, boneka hidup, ya. Dari tadi bule-bule di sini cantik banget, heran gue makan apa emaknya. Mudah-mudahan nanti anakku begitu. Siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben? Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini bersumpah akan rela mencium kemuluan ibu kandung kalian sejagat raya warga Konoha, ya. Jadi memang tidak ada, ya. Tidak ada Ruben itu didukuni sama keluarga Sarwenda ke Gunung Kawi. Itu hoax, itu karangan, nggak ada buktinya. Kalau aku apa yang benar aku benarkan, salah aku salahkan, ya. Nggak ada buktinya. Ruben itu dia sakit karena takdir. Kedua, karena dia capek, karena porsir banget dia kerja kan. Memang aku salut, banyak laki-laki itu mau kondo malas kerja. Kalau dia jadi laki-laki itu walaupun gayanya ngondek-ngondek gitu, tapi kalian itu tidak bisa lihat jeleknya orang aja gitu. Ruben itu walaupun dia ngondek-ngondek gitu, tapi tanggung jawab, kerja kerasnya. Laki-laki lain cuma mau kondo doang. Banyak laki-laki di Konoha, laki-laki, tapi pengangguran. Tapi istrinya banting tulang, dia numpang. Tapi anaknya nggak tanggung jawab. Banyak begitu ya. Terus numpang pak mertua habis nikah. Apa itu coba? Ya laki-laki lu jangan numpang. Kalau si Ruben ini kan enggak. Itu positifnya. Laki-laki itu zaman sekarang nggak perlu sok laki, tapi duitmu tak ada. Loh, kalau si Ruben ngondek-ngondek gitu duitnya tetap ada. Itu harus lu ambil positifnya, ya. Jadi si Ruben itu dia dia sakit. Aku tahu Ruben sakit apa, terus berobatnya pun aku tahu di mana. Hebat kan aku bisa tahu semua. Ya begini-gini gimana pun aku kan begini-gini kan aku tetap gimana pun pemain film layar lebar peran utama Moonrise Over Egypt, guys. Ya kan, syuting aja di Mesir, di Afrika. Tonton sana di WTV, tayang se-Asia Tenggara ya. Menteri Rasidinya itu gue, sana di WTV sana. Proses aku untuk mencapai peran utama di Rumah Jalan Mawar
YouTube sana, Rumah Jalan Mawar Trans 7. Itu kan aku sudah melewati pergaulan yang dunia hitam, dunia putih, dunia coklat artis, guys. Ini lagi nanti Rek cerita tanya, Satria, Bang Satria ini tahu dari mana? Aku heran. Kan di dunia entertain, aku dulu model, aku ini salah satu finalis cover boy majalah Aneka Yes. Jadi yang bocil-bocil baru tahu ya. Siapa di sini mantan model majalah Aneka Yes? Kumpul semuanya. Siapa yang tahu gue dari majalah Aneka Yes sebelum gue ada di TV? Jadi aku dulu kuliah di Solo. Aku kan tamatan Universitas 11 Maret. Nah, terus aku dulu waktu SMA tuh suka main teater. Terus aku memang pengen jadi artis. Aku mah catat ya guys, semua orang yang masuk TV, semua yang eksis sekarang, itu mereka itu obsesi jadi artis. Ada yang kesampean atau enggak? Kalau aku kesampean, buktinya kalian kenal aku sekarang kan? Kalau lu terkenal karena ngoceh-ngoceh, berarti aku artis ngoceh-ngoceh. Artis itu kan banyak, ada artis FTV, ada artis film, ada artis entertainment, ada artis sinetron. Nah, jadi beda-beda artis itu. Kayak orang kerja di bank, ada yang jadi teller, ada yang jadi cleaning service, ada yang jadi customer service. Ya beda-beda, tapi tetap satu lini bank. Nah, kalau aku tetap satu artis, tetap, ya kan? Ada yang artis FTV, sinetron, film, beda-beda. Ada artis entertainment, ada artis ngoceh-ngoceh, ada artis TikTok, ada artis selebriti, ada artis majalah. Nah, hebatnya aku bisa semua aku jalani nih. Nah, itu satu. Nah, jadi dulu aku itu kalau teman-teman aku kuliah tahu, aku dulu itu ini guys, waktu zaman aku, jadi gini, ingat kan kata Ivan Gunawan, tolak ukur seseorang terkenal di Indonesia zaman sekarang adalah FYP di TikTok. Nah, kalau 2010 ke bawah, tolak ukur seseorang terkenal bisa dipakai dengan sinetron. Lu menang pemilihan model majalah Aneka Yes. Aneka Yes itu dulu sampai Filipina, sampai Singapura loh dia, sampai apa lagi? Nah itu setiap tahun itu yang audisi 1.000 orang, kepilihlah 10. Aku 10 finalisnya dulu. Jadi dulu aku dari 2008 sampai 2010 aku ada banyak di majalah Aneka Yes, ada 8 edisi. Muka aku besar-besar di situ. Nah, terus aku kuliah tapi jadi aku nggak bisa casting audisi. Nah, tamat kuliah habis wisuda 2013, aku pindah ke Jakarta dari Solo. Kan aku dulu aku dari Medan. Umur 17 tahun aku pindah ke Solo dan Jogja karena aku kuliah di sana. Nah, 5 tahun aku wisuda, aku kuliah dulu telat karena aku sering ikut model majalah. Nah, udah punya duit aku, Aneka Yes. Nah, terus udah akhirnya dari Solo Jogja, pas habis wisuda, tepat 1 Januari 2013 aku pindah ke Jakarta sampai 2026. Nah, terus aku ya udah, pas aku jadi finalis majalah Aneka Yes, banyak manajemen artis ngerekrut aku. Itulah aku diajak audisi, casting, dapat FTV. Salah satu, aku ada 60 judul, 10 judul peran utama, 50 judul peran pendukung. Kalau di SCTV aku dikontak 50 judul peran pendukung utama. Kalau Trans 7 aku peran utama. Kalau layar lebar Moonrise Over Egypt, kan tadi aku bilang peran utama. Salah satu aku peran utama di mana? Sinetron Rara dan Prank Loli, MNC TV. Terus FTV Rumah Jalan Mawar, terus layar lebar Moonrise Over Egypt. Itu syuting di Mesir. Nah, jadi kan kalian tuh harus berpikir, proses untuk aku mendapatkan itu aku sudah melewati kenal dengan ratusan orang entertainment yang di belakang itu kontak sama aku ngasih info. Lah, temannya Ruben Curhat kan temanku juga. Temannya Ruben Curhat temanku juga ya. Jangan kayak bilang halu-halu. No. Bang Pablo sama Mbak Rey. Ruben datang ke rumah mereka, ke kantor mereka. Aku juga sering datang ke kantor mereka, ke acara ulang tahun, ke rumahnya mereka. Connect kan? Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video ini, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai konten kreator reaksi. Kalian tentu boleh setuju, boleh juga berbeda pendapat. Justru di channel Analisis Sengit, saya selalu mengajak kita semua untuk berdiskusi dengan kepala dingin dan tidak mudah terbawa emosi. Kalau saya melihat isi video ini secara keseluruhan, ada satu hal yang paling menarik perhatian saya. Bukan soal Gunung Kawi, bukan soal pesugihan,
bahkan bukan soal berbagai cerita mistis yang disampaikan narasumber. Yang paling menarik justru bagaimana sebuah isu bisa berkembang sedemikian besar hanya karena potongan-potongan informasi yang akhirnya disusun menjadi sebuah narasi yang terdengar meyakinkan. Di media sosial sekarang ini memang seperti itu. Ketika ada satu cerita yang viral, maka akan muncul cerita kedua, ketiga, keempat, bahkan puluhan konten lanjutan yang saling mengaitkan satu sama lain. Lama-kelamaan, orang yang menonton merasa seolah-olah semuanya benar hanya karena banyak yang membicarakannya. Padahal, sesuatu yang sering diulang belum tentu menjadi sebuah fakta. Dalam video tadi kita mendengar banyak sekali pendapat. Ada yang berbicara mengenai pesugihan, ada yang membahas tumbal, ada pula yang menghubungkan Gunung Kawi dengan kekayaan seseorang, ada pula yang menggunakan pendekatan spiritual maupun numerologi. Semua itu tentu menjadi hak masing-masing narasumber untuk menyampaikan pandangannya. Namun menurut saya pribadi, kita juga harus mampu membedakan mana yang merupakan keyakinan, mana yang merupakan interpretasi, dan mana yang benar-benar memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita mencampur adukan semuanya menjadi satu kesimpulan yang akhirnya merugikan orang lain. Saya justru tertarik pada bagian akhir video ketika muncul bantahan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Sarwendah datang ke Gunung Kawi untuk melakukan hal-hal yang selama ini dituduhkan. Menurut saya, bagian ini penting karena mengingatkan kita bahwa sebuah tuduhan sebesar apapun seharusnya memang membutuhkan bukti yang sama besarnya. Jangan sampai seseorang dihakimi hanya berdasarkan asumsi atau cerita yang terus berulang di media sosial. Kalau memang ada bukti, tentu silakan dibahas. Tetapi kalau belum ada bukti yang jelas, menurut saya akan jauh lebih bijaksana apabila kita tidak langsung mengambil kesimpulan. Saya pribadi selalu berusaha melihat suatu persoalan dari dua sisi. Di satu sisi, masyarakat memang bebas berdiskusi mengenai budaya, tradisi, cerita mistis maupun kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Itu bagian dari kekayaan budaya kita. Tetapi di sisi lain, ketika cerita tersebut mulai diarahkan kepada nama seseorang secara spesifik, apalagi menyangkut tuduhan yang serius, maka standar pembuktiannya juga harus semakin tinggi. Hal lain yang menurut saya menarik adalah pembahasan mengenai pesugihan sendiri. Terlepas kita percaya atau tidak, hampir semua cerita mengenai pesugihan selalu membawa pesan yang sama, bahwa manusia sebaiknya tidak tergoda dengan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Kalau dipikir-pikir, pesan moral seperti ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan kalau kita lepaskan unsur mistisnya, maknanya tetap relevan sampai sekarang. Banyak orang ingin sukses instan, banyak orang ingin cepat kaya tanpa proses. Padahal dalam kehidupan nyata, hampir semua keberhasilan membutuhkan kerja keras, waktu, kesabaran, dan pengorbanan. Jadi menurut saya pelajaran yang bisa diambil bukan sekedar percaya atau tidak percaya terhadap cerita pesugihan, melainkan bagaimana kita belajar bahwa segala sesuatu yang diperoleh secara instan seringkali memiliki konsekuensi yang besar. Kemudian mengenai Sarwendah sendiri, saya melihat namanya belakangan memang cukup sering dikaitkan dengan berbagai isu. Kadang satu isu belum selesai muncul lagi isu berikutnya. Sebagai figur publik, tentu hal seperti ini tidak mudah dihadapi. Apapun yang dilakukan bisa ditafsirkan kemana-mana oleh publik. Di era media sosial seperti sekarang ini, satu foto saja bisa melahirkan puluhan teori. Satu video pendek bisa menghasilkan ratusan asumsi. Bahkan diam pun kadang dianggap memiliki makna tertentu. Menurut saya kita sebagai penonton juga memiliki tanggung jawab moral. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang sebenarnya belum jelas kebenarannya hanya karena ingin menjadi yang pertama membagikan berita. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa konten seperti ini memang menarik untuk dibahas sebagai fenomena sosial. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia memang sangat dekat dengan cerita mistis. Gunung Kawi, Gunung Kemukus, pesugihan, tumbal, semua itu sudah menjadi bagian dari cerita rakyat yang berkembang selama puluhan bahkan ratusan tahun. Tetapi ketika cerita tersebut mulai dikaitkan dengan individu tertentu, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai rasa penasaran membuat kita lupa menjaga etika dalam berkomentar. Kritik boleh, analisis boleh, bahkan berbeda pendapat pun boleh, tetapi tetaplah menghormati sesama manusia. Karena di balik nama-nama besar yang sedang viral, mereka juga memiliki keluarga, anak-anak, dan orang-orang terdekat yang bisa saja ikut terdampak oleh berbagai komentar yang beredar di internet. Akhirnya itulah pendapat saya mengenai video yang baru saja kita saksikan.
Sekali lagi, ini murni opini pribadi saya. Kalau kalian memiliki sudut pandang yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya justru senang membaca berbagai pendapat selama disampaikan dengan bahasa yang baik dan saling menghormati. Menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah isu seperti ini memang layak dipercaya, atau justru kita harus lebih mengedepankan bukti sebelum mengambil kesimpulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Analisis Sengit dengan cara klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian supaya diskusinya semakin ramai tetapi tetap sehat dan saling menghormati. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Analisis Sengit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.